من جاء بالحسنة فله خير منها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Para bapak, para ibu, jamaah musalla al-ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Parantos masihan saeueusan kenikmatan ka urang sadayana, terutami nikmat iman siaran Islam. Alhamdulillah dina sore ayeuna urang tiasa hadir kana ieu pamaosan. Mudah-mudahan urang sadayana sing kenging kabarakahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkahna ilmu di mana ilmu tiasa diamalkeun. Berkahna ilmu insyaallah tiasa janten syafaat dikeun urang dina poe kiamat. Berkahna ilmu tiasa ngadatangkeun kabagjaan hati, kabagjaan dunia, sareng kabagjaan di akhirat. Sakumaha dawuhan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mulyana manusia di dunia tetapi di akhirat karena diangkat derajatna ka ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajat jalmi-jalmi nu iman karena keimananana. Nya kitu deui Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajat jalma ku ilmuna. Bahkan jalma nu boga ilmu mah leuwih luhur derajatna tingkatanana dibanding jalma anu iman. Shalawat sinareng salamna mugia dicurahkeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kula waridina, ka para sahabatna, jadi urang salaku umatna dari dinten kiamat. Para bapak, para ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kumaha dalaramang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sadayana sing ditampi-tampi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah dina sore ayeuna urang lajengkeun pembahasan tadabbur, menggali pelajaran-pelajaran anu sae tina surat-surat anu aya dina Al-Qur'an. Dina bulan kamari urang terus membahas tentang surat An-Nas, maka ayeuna urang ngabahas tentang surat Al-Falaq. Kukituna hayu urang sami-sami al-salah ieu surat ya anu tos hafal alhamdulillah insyaallah pada hafal kan. Nu teu hafal surat Al-Falaq teh kacida. Ya kacida teu hafal surat Al-Falaq. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin
إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Para bapak, para ibu, jamaah mushola al-ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Falaq ya. Biasa sok diaos urang sadayana baik dina salat tetapi dina urang sataacan bobo tetapi urang santos salat fardu 5 waktu ya. Disebut surat Al-Falaq kusabab surat ieu diawali dengan kata Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka dirinya dinamian surat Al-Falaq. Mayoritas para ulama ngajelaskeun bahwa surat Al-Falaq ieu teh kaasup kana surat Makkiyah. Ya, anu turunna teh di kota Makkah. Ya. Bahkan surat ieu pami ditingali dina urutan turunna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 20. Ya, nungutkeun para ulama. Santos surat Al-Fil sareng sataacan surat An-Nas. Kami ditingali dina urutan turunna ayat-ayat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, surat pertama anu diturunkeun ka Rasul surat naon tahu? Nah, surat ayat 5 ayat anu pertama kali diturunkeun ka Rasul surat naon? Nah, surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu surat pertama 5 ayat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat dari surat setelahnya ya, surat Al-Muzammil. Kemudian ada lagi surat Al-Mudaththir dan seterusnya, dan surat Al-Falaq ini urutannya adalah yang ke-20. Baik. Surah Al-Falaq ayatnya jumlahnya ayat 5. Ya. Jadi termasuk karena surat-surat pendek. Ya. Dan insyaallah para bapak, para ibu terus hafal ya surat Al-Falaq, ya, surat An-Nas terus biasa diawas. Ya. Dan surat Al-Falaq ini juga disebut dengan surat Al-Mu'awwidatun. Ya, surat Al-Mu'awwidatun. Di mana surat yang dibaca untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat surat An-Nas sareng surat Al-Falaq disebutna Al-Mu'awwidatain. Jadi 2 surat yang di dalamnya mengandung memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat oke disebutnya sebagai surat Ruqyah. Ya, surat Ruqyah. Kunaon make disebut surat Ruqyah? Surat anu diaoskeun pikeun jalmi anu nuju teu damang. Ya. Sakumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ya teu damang disihir ku orang Yahudi Banatul Labid ya, putri-putrina orang Yahudi karena teh Labid bin Al-Aqsam. Ya.
Jadi menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang diajarkan oleh malaikat Jibril dan dibacakan oleh baginda Rasul, dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasul, sehingga agar menjadikan penyakit itu dengan izin Allah disembuhkan, dengan izin Allah disembuhkan. Makanya intisari dari surat Al-Falaq itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan dari berbagai keburukan dan kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai keburukan dan kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan di situ ada 3 keburukan, ada 3 bahaya, ada 3 ancaman, yang dimana 3 bahaya ini menunjukkan bahayanya sangat besar. Manusia dalam keadaan lemah, dan hanya Allah yang dapat melindungi manusia dari 3 bahaya tersebut. Yang pertama adalah kegelapan malam. Kegelapan malam itu ancaman, bahaya. Kemudian kejahatan tukang sihir, dukun, tukang ramal. Kemudian kejahatan orang yang dengki. Nah, ini juga keburukan. Sehingga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kejahatan-kejahatan yang disebutkan di dalam surat Al-Falaq ini, kejahatan yang sifatnya di luar manusia, di luar diri manusia, bukan di dalam diri manusia. Karena ada kejahatan yang ada di dalam diri manusia, ada kejahatan yang ada di luar manusia. Malam di luar manusia. Kemudian tukang sihir juga di luar manusia. Orang-orang dengki pun sama di luar manusia. Adapun di dalam diri manusia itu disebutkan di dalam surat An-Nas. Disebutkan di dalam surat An-Nas. Apa itu? Berupa bisikan-bisikan setan dan juga dorongan hawa nafsu. Min syarril waswasil khannas. Bedanya antara surah Al-Falaq dengan surat An-Nas. Kalau kita lihat mana yang lebih berbahaya, kejahatan yang ada di dalam diri manusia atau kejahatan di luar manusia? Nah, mana yang lebih berbahaya? Diri manusia. Kenapa bahaya di dalam diri manusia lebih berbahaya daripada kejahatan di luar manusia? Ada yang tahu? Karena bahaya yang ada dalam diri manusia berupa bisikan setan itu mengancam keimanan, mengancam agama seseorang, akan merusak agama seseorang. Sedangkan bahaya ancaman di luar itu gangguannya kepada fisik. Kejahatan malam banyaknya kepada fisik. Kejahatan dukun, sihir paling banyak apa? Fisik juga, penyakit. Kemudian kejahatan orang yang dengki juga sama, fisik juga. Tapi setan berusaha untuk menyabut keimanan dari hati seseorang, sehingga hilangnya iman karena bisikan setan lebih berbahaya daripada kejahatan fisik. Makanya di situ nama Allah di surat Al-Falaq disebutkan cuma 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. 1 Rabbul Falaq, nama Allah disebutnya 1. Tapi kejahatannya di situ ada 3 kejahatan makhluknya. Tapi di surat An-Nas nama Allahnya berapa kali? 3
3 kali. Kejahatannya 1. Rabbin nas, kemudian ilahin nas, dan malikin nas. 3 nama Allah disebutkan di situ, menunjukkan bahwa kejahatan setan yang membisikkan kepada hati manusia lebih berbahaya daripada kejahatan terhadap fisik manusia. Ya, seperti itu. Baik, kemudian apa saja keutamaan surat Al-Falaq? Ya, disebutkan di dalam hadis Muslim, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yara mithlahunna qattun." Kata Nabi kepada Uqbah, "Tahukah engkau bahwa di malam ini Allah menurunkan 2 surat yang belum pernah diturunkan sebelumnya?" Ya, Allah menurunkan 2 surat yang lebih baik atau lebih bagus daripada surat-surat sebelumnya. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu 2 surat. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, ya, mengajarkan sahabat Uqbah bin Amir an aqra bil muawwidat fi duburi kulli salatin. Ya, bacalah 2 surat Al-Falaq dan An-Nas di setiap selesai sholat. Jadi jangan sampai lupa, ya. Jangan sampai lupa, setiap selesai sholat itu harus menjadi bagian dari wirid, ya, zikir yang dibaca terus setiap selesai sholat. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, "Kaifa ra'aita ya Uqab? Iqra bihima kullama nimta wa kullama qumta." Ya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada Uqab, "Wahai Uqab, bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas ketika hendak tidur dan setelah bangun tidur." Nah, itu juga di antara zikir yang disunnahkan untuk dibaca ketika mau tidur dan ketika akan bangun, ya. Nah, itu. Jadi Bapak kalau mau bangun tidur, ya, jangan langsung ngarempeh, gitu ya. Ngarempeh itu kemana? Langsung rempeh sare. Ya, minimal baca dulu zikir-zikirnya. Banyak zikir-zikir sebelum sholat itu, Pak. Ya, bacalah doa, ya, doa biasa sama sare. Nanda bismika Allahumma amutu wa ahya. Bacalah doanya. Kemudian membaca subhanallah 33 kali, subhanallah Allah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dibaca juga ayat kursi, dibaca juga falaq bin nas. Nah, itu diantara zikir-zikir sebelum tidur. Kenapa bacaan zikir sebelum tidur itu banyak? Karena namanya manusia kalau mau tidur dia masuk kepada keadaan yang lebih lemah, tidak bisa, tidak berdaya, maka sangat butuh kepada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin. Nabi kalau hendak tidur, ya, setiap malam jama'a kaffaihi, mengumpulkan atau mengangkat kedua tangan, ya, menyatukan kedua tangan seperti ini. Kemudian naffatha, meniupkan, ya, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkeun kana panangan, ya, suluy diusapkeun kana sakabe badan. Sasampaina
panangan urang we nya di ujung rambut dugi ka ujung kaki ya diusapkeun ya, supaya Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita ngaraksa awak urang tina gangguan makhlukna dina waktu urang keur sare ya panai keur sare mah urang teu bisa naon ibu ya teu walakaya mejeuna keur lemah ya komo sarena ti beramanya nu kerek mah jadi udah teh hese ya. Ya baik kemudian di dalam hadis yang lain juga ya Ibunda Aisyah menjelaskan ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra ala nafsihi bil muawwidzat. Nabi pami anjeunna nyeri ya aya bagian anu nyeri baik itu dina sampean atau dina panangan dina punggung gitu kan idza ishtaka yaqra ala nafsihi bil muawwidzat. Nabi ngaos Falaq jeung An-Nas ya surat Al-Falaq An-Nas wa yanfusu tuluy ditiupkeun ya ditiupkeun karena bagian anu nyerina misalnya digigil kunaon tadi digigil ku langit ya digigil ku orai atau kunaon gitu nya falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra alaihi ya ketika rasa sakit itu bertambah ya Ibunda Aisyah pernah membacakan Al-Falaq dan An-Nas kemudian diusapkan kepada bagian tubuh yang sakit ya dan berharap kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ya. Nah, sebab turunnya surah Al-Falaq adalah karena Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi yaitu perempuan-perempuan dari anak-anak putri Lubayt bin Aqsam ya dengan pelantara rambut Nabi ya sehelai rambut Nabi yang tersisa dari sisir ya sisir Nabi diambil oleh mereka kemudian dijadikan sebagai perantara sihir. Makanya hati-hati ibu ya kami kalau ada sisa rambut kemudian sisa apa itu bekas maaf ya bekas head itu harus dibakar ya dibuang ya jangan sampai ditaruh sembarangan karena khawatir dimanfaatkan oleh orang yang jahat. Baik kita masuk kepada ayat yang pertama dari surah Al-Falaq yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Qul ucapkan katakanlah ya Rasulullah. Maka di sini menjelaskan bahwa Allah mengajar langsung kepada Rasulnya agar membaca surat Al-Falaq ini. A'udzu aku berlindung ya, meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta pemeliharaan, meminta penjagaan. Jadi sebaik-baiknya yang kita minta penjagaan adalah kepada Allah. Jangan kita meminta penjagaan kepada setan. Ya kepada jin. Ya, ente boga naon, ana boga khodam. Khodam saya atau khodam jin. Tugasna naon ngajaga awak urang. Jadi lamun aya nu jahat tenang aya khodam. Bukan jadi kana khodam. Ya, bukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul diajarkan oleh Allah agar meminta perlindungan bukan kepada makhluk, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dari kejahatan makhluknya di luar batas kemampuan manusia. A'udzu birabbil falaq, kepada Allah yang menguasai falaq. Ya, falaq di situ kalau secara bahasa artinya adalah membelah. Ya, terbelah. Ya, Rabbul falaq berarti Allah yang maha membelah. Membelah apa? Ya, kalau kita kaji lebih dalam, falaq itu adalah ya di mana Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab munculnya, tumbuhnya sesuatu. Ya. Namun di sini para ulama menafsirkan al-falaq sebagai waktu subuh. Waktu subuh. Kenapa? Ya.
ditafsirkan sebagai waktu subuh karena ayat setelahnya min syarri ghasiqin idza waqab, dari kegelapan malam tatkala malam itu gelap gulita. Sehingga falak di sini adalah Allah membelah waktu malam dengan munculnya cahaya fajar, cahaya matahari yang terbit dari arah sebelah timur. Ya, nah, jadi seolah-olah ya Allah lah yang menghilangkan ancaman tersebut dengan munculnya cahaya matahari di waktu subuh. Nah, itu disebutnya fajar. Makanya kita dapati di dalam surat yang lain, surat Al-An'am, innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah lah yang membelah biji-bijian menjadi tumbuh, muncul, tunas, sehingga menjadi pohon. Kalau kita lihat Pak, biji itu kan dia hanya tidak ada kehidupan, ya tidak ada kehidupan. Ketika ditanam di dalam tanah, maka muncul yang tadinya biji biasanya suka terbelah, betul tidak Pak? Terbelah, yang terbelah muncul, apa sebetulnya? Kucu bunga, ya, tunas, gitu kan, muncul. Nah itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain apa? Selain tumbuh-tumbuhan, juga hampir semua makhluk, ya, hampir semua makhluk Allah lah yang membuka jalan. Allah lah yang membuka jalan sehingga makhluk itu bisa hidup dan bisa tumbuh. Ya, bisa hidup dan juga bisa tumbuh. Termasuk ya manusia, yaitu manusia di dalam rahim janin ibunya pun sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat, kemudian di situ fasyaqqa, ya, syaqqa sawwara, ya, Allah malaikat menetapkan, ya, menciptakan bagian-bagian tubuh janin dengan cara syaqqa, membelah, ya, membelah. Ada yang bagian mata, ada yang bagian telinga, ada yang bagian tangan. Nah itu tadinya awalnya apa? Dibelah, gitu. Infalaqo, seperti itu. Kemudian selain manusia juga, ketika manusia akan keluar dari rahim ibu saat melahirkan, ya, saat melahirkan pun ada istilahnya terbuka, kan ya? Terbuka biasanya berapa? Pembukaan, ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Dan adapun di sini kaitannya falak diartikan sebagai waktu subuh karena Allah membelah malam gelap gulita dengan munculnya cahaya di waktu subuh, di waktu fajar. Dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk manapun yang menandingi kekuasaan Allah di dalam menghadirkan cahaya matahari di waktu subuh, di waktu subuh. Ya. Para ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwa suatu keadaan yang akan selalu berubah. Jadi tidak selalu gelap, akan adanya siang, kemudian malam, kemudian pagi, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa keadaan itu tidak menetap dalam satu hal, tapi ada perubahan-perubahan. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut dengan Rabb. Maka kata Rabb ini kalau diartikan adalah murabbihim wa mu'tani bisyu'unihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan yang mengurus, ya, yang mengurus ciptaannya menjadi tumbuh, menjadi besar, menjadi berkembang. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada makhluk yang sanggup menandingi kekuasaan Allah dalam mengurus makhluknya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Baik, pelajaran berikutnya adalah ayat ini mengajarkan kita untuk selalu membaca isti'adah. Apa itu isti'adah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu isti'adah. Ya. Cuma di sini bukan minasyaitan, tapi min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Para ulama mengatakan di dalam isti'adah ini ada beberapa syarat.
Ya, syarat yang pertama al-musta'adu bihi. Ya, yaitu ada yang dimintai pertolongan. Siapa yang dimintai pertolongan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ada al-musta'adu minhu. Yang sesuatu yang kita minta dilindungi dari sesuatu itu. Apa itu? Jami'u syarril makhluqat. Semua keburukan dan kejahatan makhluk. Ya, semua keburukan dan kejahatan makhluk. Kemudian yang ketiga al-musta'in, ya, yaitu ayat atau sebab yang dijadikan untuk memohon perlindungan kepada Allah, yaitu surat Al-Falaq. Ya, surat Al-Falaq. Baik. Kita lanjut ayat yang kedua, yaitu min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan keburukan apa yang Allah ciptakan. Kita tahu bahwa setiap makhluk Allah itu memiliki dua sisi. Ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Setiap makhluk, baik itu hewan dan lain sebagainya, ada sisi kebaikan dan ada sisi keburukan. Ya, contoh manusia ada yang baik, ada yang buruk. Aya anu soleh, aya anu salah. Aya anu bager, aya anu badir. Aya anu gelo, aya anu sehat. Itu kan manusia. Ya. Kemudian hewan pun sama, ada hewan buas, ada hewan jinak. Ya, ada hewan makluf atau disebutnya tidak mengganggu manusia, ada hewan yang mengganggu manusia. Ya. Selain hewan apalagi? Alam semesta ini ciptaan Allah, alam, ya, sungai, ya, sungai bisa mendatangkan manfaat, juga kadang bisa mendatangkan bencana. Sungai, ya, bisa jadi banjir, bisa juga menjadi kehidupan bagi tumbuhan. Petani kan butuh kepada sungai. Gunung bisa menjadi sumber kehidupan manusia dan juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Tanah, ada tanah longsor, ya, juga bisa menggemburkan petani, ya, tanam-tanaman. Setiap makhluk ada sisi kebaikan dan sisi keburukan. Dan di sini kita memohon kepada Allah dari sisi keburukannya, ya, seperti kejahatan manusia, ya, kejahatan manusia banyak sekali, kejahatan manusia ini. Baik orang yang suka membohong, orang yang suka membunuh, mencuri, merampok, berzina, ya, banyak sekali yang merugikan orang lain, manusia. Dan biasanya kejahatan itu bergeraknya di waktu malam, kejahatan itu, ya, di saat manusia dalam keadaan lemah. Itu. Kemudian apalagi jin, setan, jin juga makhluk Allah, tidak terlihat. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka bangsa jin itu melihat manusia dari tempat manusia tidak bisa melihat mereka. Ya, sama, jin juga ada jin soleh, ada jin salah. Ya. Ada jin baik dan juga ada jin buruk. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Di antara golongan kami ada jin-jin yang soleh dan ada juga jin yang jahat. Ya, selain jin juga hewan juga sama, ada yang berbahaya, ada yang tidak. Ya, para ulama mengatakan ada dua jenis keburukan. Ini sudah dijelaskan, ya. Ada keburukan yang datang dari dalam diri manusia dan ada keburukan yang dari luar manusia. Ya, disebutkan di dalam ayat ini min syarri ma khalaq, itu menunjukkan, ya, keburukan yang datang dari luar manusia. Kemudian kata syarri ma khalaq itu menunjukkan keumuman lafaz. Jadi lafaznya umum. Dirincikannya ayat setelahnya. Dirincikannya, ya, keburukan semua makhluk. Siapa saja makhluknya? Pertama adalah kegelapan malam. Kedua adalah dukun. Kemudian yang ketiga apa? Ya, dari orang-orang yang dengki. Baik, kita lanjutkan. Wa min syarri ghasiqin
idza waqa, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ini yang menjadi kenapa Allah menyebutkan bahwa gelapnya malam itu menjadi bahaya, menjadi ancaman, karena biasanya ibu ayana rasa sieun teh ti beurang apa ti peuting Bu? Ti peuting. Kunaon make sieun poek Bu? Ya, di mana poek urang sieun. Tomboronengnya ibu ku ayana peuting molompong poek pareum lampu we di imah ibu. Budak leutik refleks sok naon Bu budak leutik? Sok ngajerit. Ya, bahkan cerik budak leutik teh. Ya. Itu refleks karena memang malam itu memunculkan rasa takut. Nah, rasa takutnya itu adalah bagian dari keburukan. Bagian dari ancaman. Ya. Nah, itu. Kemudian di waktu malam itu adalah waktu beraksinya kejahatan makhluk. Ya, beraksi kejahatan makhluk. Dan tidak dapat dilihat bahayanya. Teka tinggal di bahaya apa? Ya, di waktu penting. Saya mengatakan ya orang yang jahat itu bergeraknya di waktu malam. Ya, seperti perampok, ya. Rampok menjalankan aksinya jam sabaraha Bu? Jam 12 detik, jam 1, jam 2, gitu kan? Ya. Kunaon make beraksina di waktu penting? Sebab manusia dalam keadaan tidur, keur sarare, mejeuna pules. Ya. Jadi lamun aya, moal aya nu ningali karena aksina. Katakan rampok kan biasana dalam menjalankan aksina teh sok bertim. Aya tim anu di luar imah jangan kan? Ya, sebagai jaga-jaga bisi aya jelema anu lewat. Aya di nu lainna di asup ka mana? Ka imah. Ya nu bagian naon ngadobrak gitu ya. Nu ngabuka panto jeung jendela. Nah itu. Kemudian selain itu juga kejahatan makhluk di waktu malam juga dari hewan. Hewan buas ya biasanya berkeliaran di waktu malam. Ya seperti orai, kemudian singa, ya. Termasuk serangga, ya serangga seperti nama, ya lancang, gitu kan. Kemudian serangga yang berbisa itu bergerak merayap di waktu malam. Kemudian musuh, ya musuh juga mengintai di waktu malam. Ya, musuh ingin membahayakan kita. Selain musuh apalagi setan-setan dan jin, setan-setan dan jin. Makanya para ibu kalau bageula sok mawatahan ka budakna geus peuting cenah. Nah, geus peuting kudu mejeunna naon? Ngampi ka imah, ya. Itu pawatah, ya. Dan memang waktu malam itu waktu berkeliarannya setan dan jin. Berikutnya adalah wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan nafasat ya fil 'uqad yang menghembuskan pada puhul-puhul. Para ulama mengatakan kata nafasat di situ berbeda pendapat. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa nafasat di situ adalah wanita-wanita tukang sihir. Ya, wanita-wanita tukang sihir. Kenapa di situ kata yang digunakannya adalah mu'annas? Apa itu mu'annas? Perempuan. Menunjukkan bahwa tukang sihirnya itu wanita. Kenapa? Karena ya tukang sihir dari kalangan wanita itu lebih kuat daripada dukun laki-laki. Ya, pengaruhnya, kekuatannya lebih kuat wanita daripada laki-laki. Tapi di urang mah dukun teh lolobana laki gitu ya. Nah, jadi dahulu itu yang namanya dukun itu kebanyakan adalah perempuan dulu. Ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah nafasat di sini bukan berarti wanita, tetapi kembali kepada jiwa. Ya. Jiwa ataupun hati
yang melaksanakan sihir, yang sangat busuk hatinya. Nah, disebut dengan istilah nafasa. Jadi dari keburukan jiwa-jiwa tukang sihir yang menghembuskan mantra-mantra pada buhul-buhul atau tali yang mengikat. Ya, nah, ini juga pendapat yang kedua. Ya, wallahu a'lam, yang lebih kuat adalah menunjukkan bahwa ini kembalinya kepada jiwa, karena jiwa itu nafsun, itu muannas, dan bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Nah, seperti itu. Ya, para ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejahatan dukun itu sangat-sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada kejahatan lainnya. Kenapa? Karena seorang dukun itu dia melancarkan kejahatannya. Ya, yang pertama adalah dia telah jatuh kepada kesyirikan. Dia telah jatuh kepada kesyirikan karena dia bersekutu, bekerja sama dengan setan. Ya, bekerja sama dengan setan. Dan ada barter. Barter apa? Ya, setan melaksanakan perintah dukun, ya kan? Mengikuti semua keinginan dukun. Kemudian dukun memberikan apa? Persembahan. Ya, memberikan apa? Persembahan. Makanya mereka itu suka memberikan apa? Sesembahan atau istilahnya itu mahar. Ya, mahar kepada apa? Kepada setan. Ya, kadang dengan menyembelih kambing, menyembelih ayam, atau mengorbankan apa. Kadang mereka juga menyembah setan. Ya, menyembah kepada setan sehingga setan membantu. Ya. Dan itu. Selain itu juga keburukan dari tukang sihir ini yang kedua adalah mereka menzalimi, ya, menzalimi manusia. Ya, tidak sedikit manusia karena sihir ini menjadi terganggu, baik itu bisa terbunuh ataupun menjadi sakit, ya, sakit ataupun menjadi bercerai antara suami dan istri, ya, ataupun menjadi cinta, ataupun menjadi apa? Cinta. Karena pelet itu bagian daripada apa? Sihir pelet itu. Ya, pelet, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan sihir. Para ibu digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sihir ini tidak bisa berefek kalau tidak ada benda yang diambil dari korban. Ya, sekali lagi, sihir ini tidak bekerja, tidak berefek kalau tidak ada wasilah atau benda yang diambil dari korban. Seperti apa? Misalnya foto, ya, foto itu bisa dijadikan wasilah untuk sihir. Sihir itu apa sih? Teluh, ya, santet disebutnya. Ya. Selain foto apa lagi? Rambut. Selain rambut apa lagi? Ya, mohon maaf ibu, bekas apa itu? Apa tuh? Yang kalau head itu yang dibuang apa namanya? Softtek. Ya, softtek juga dijadikan sebagai apa? Sebagai wasilah sihir. Ya, nah itu benda-benda yang dikaitkan kepada sihir. Kemudian cara kerja sihir itu banyak. Cara kerja sihir itu ada yang sihirnya itu ya, selalu diikat, ya, diikat dengan tali, kemudian dituliskan, kemudian dibacakan mantra-mantra atau jampi-jampi, ditiupkan, kemudian apa? Bekerja sama dengan setan untuk menyakiti korban. Ya, makanya tidak ada yang namanya dukun apa? Dukun putih, dukun hitam gitu kan? Tidak ada istilah seperti itu. Ya. Kemudian ada sekarang ini namanya Perdunu, ya. Persatuan Dukun Nusantara. Itu ya, mereka ingin mengatakan ya dukun itu mencoba untuk dirubah yang tadinya negatif menjadi positif. Nggak bisa, itu sudah negatif. Yang namanya dukun pasti apa? Negatif, nggak bisa menjadi positif ya, dukun bahaya itu karena mengandung apa? Kesyirikan.
dan juga kezaliman ya kepada orang lain. Kemudian sihir itu juga ada beberapa cara. Yang pertama adalah ada sihir itu yang dipendam. Ya, setelah diikat pada buhul, pada foto atau apa, kemudian ditanam. Di mana gitu, ditanam di tanah, ya baik di belakang rumah ataupun di mana, yang jelas hanya dukun dan setannya yang tahu. Ya, dan kita tidak tahu, korbannya nggak tahu di mana. Ada lagi yang dilempar kemana gitu, setelah diikat dilempar. Ada yang digantung, ya diikat, digantung di pohon ataupun di mana gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya terikat gitu kan. Dan banyak sekali jenis-jenis sihir seperti itu. Kadang ada yang diikat ya dengan apa? Dengan kain yang di situ ada fotonya dan lain sebagainya. Makanya ketika orang terkena sihir, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa untuk membuka ikatan-ikatan buhul tersebut. Ya, ikatan apa? Buhul tersebut. Makanya Rasulullah banyak mengajarkan tentang ayat-ayat atau doa-doa ruqyah, ya supaya ikatan itu bisa lepas. Ikatan itu bisa apa? Bisa lepas. Panaya jalan mati bu, Pak. Ya tiba-tiba sakit gitu kan, kakinya lumpuh ataupun apa, diperiksa ke dokter ternyata sehat. Ya, diperiksa ke dokter ternyata apa? Sehat. Ya, maka itu tidak bisa diobati dengan medis, tapi harus dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dibacakan ayat Al-Qur'an. Nanti kalau jinnya itu ada jinnya, ada setannya, dia biasanya akan berbicara. Dan pada saat berbicara itulah dia akan biasanya mengaku ya akan kalah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Dan biasanya dia memberitahu di mana tempat dilemparnya atau disembunyikannya buhul dukun tersebut. Nah, kalau sudah dikasih tahu, dicari. Kalau sudah ketemu, kemudian dibuka ikatannya. Atau si korbannya itu banyak membaca ayat-ayat ruqyah. Termasuk ayat ruqyah itu adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di antara doa-doa ruqyah yang diajarkan oleh Nabi adalah di antaranya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doanya. Ya, bisa diulang-ulang. Kemudian ada lagi bismillahi urqiq min kulli syai'in yu'dhi wallahu yashfi. Ada lagi bismillahil karim. A'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin ni'arin wa min syarri harrin nar. Ya, itu doa-doanya. Ada lagi as'alullahal azim rabbul 'arsyil azim an yashfiyaka. Ada lagi doa yang lain, adhibil ba'sa rabbun nas rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa. Ada lagi a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Ada lagi doanya bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, itu di antara doa-doa ruqyah yang perlu kita baca. Kemudian yang terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Kejahatan yang ketiga adalah dari kejahatan pendengki. Orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri, orang-orang yang hasud. Ya. Apa itu dengki, apa itu hasud? Yaitu perasaan, ya, perasaan tidak senang. Nah, itu perasaan tidak senang tatkala melihat temannya, melihat orang lain diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perasaan dengki. Dan berharap agar nikmat itu hilang darinya. Berharap agar nikmat itu hilang darinya. Misalnya, ya, Kang Rizki, ya, ganteng, ya, manehna jore. Nah, jadi apa? Dengki, iri, gitu kan? Ya. Orang lain tetangganya punya apa? Punya mobil, ya, dengki, iri. Kemudian apa? Gering, ya, karena tidak sanggup membeli mobil.
Ya, tetangganya naik haji, manehna rieu. Nah, tetangganya kebeli apa? Rumah. Dianya stres. Nah, itu orang yang dengki. Dan orang dengki itu berharap nikmatnya itu hilang. Maka dia akan berbuat jahat. Dengki itu tidak berbahaya kalau tidak diperlihatkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Misalnya ada orang yang dengki kepada kita, tapi dengkinya itu dia tidak perlihatkan dalam bentuk ucapan dan dalam bentuk perbuatan, maka itu tidak berbahaya. Artinya hanya dengki di dalam hatinya saja. Mungkin hatinya tidak senang kepada kita, itu nggak masalah. Tapi yang berbahaya itu kalau sudah dia menampakkan dengan bentuk kebencian ucapan dan perbuatan. Ningali babaturanna naik jabatan, awas si aku aing. Ya, dihalangan si aku aing. Dipijawe kelaporan ka bosna, bos. Nu bener ieu teh ngangkat eta jelema eta diangkat jadi supervisor. Ya, anak apal jelema eta teh anu. Nah, gitu. Akhirnya apa? Disebutnya apa? Memperburuk citra seseorang. Memperburuk citra seseorang. Akhirnya yang tadinya mau naik jabatan jadi diturunkan lagi. Maka itu dengki yang dinampakkan, dimunculkan dalam bentuk apa? Ucapan dan juga perbuatan. Kalau sudah dibentuk dalam ucapan perbuatan itu berbahaya. Berefeknya begitu. Ya. Dan dengki juga itu bisa menyebabkan beberapa bahaya bagi korban. Ya, bisa dengan dalam bentuk ucapan seperti penghinaan, kan itu efeknya. Lah saya tambah loba duit teh kusabab naon? Kusabab nyegik cenah kitu. Muja. Saya tambah loba duit teh ya menang nyolong. Nah itu. Jadi timbulnya kepada apa? Fitnah. Itu ucapan berbahaya. Atau tindakan ya seperti orang yang merencanakan kejahatan. Ya, merencanakan kejahatan. Tuh tetangga tuh kamari ngadengi mah menang arisan 10 juta. Kemudian direncanakan untuk diambil. Itu berarti bahaya dari sebuah sifat dengki. Sifat hasad ini penyakit hati. Penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan para ulama menyebutkan dosa pertama di langit dan di bumi itu penyebabnya adalah karena dengki. Dosa di langit apa? Ketika Allah memerintahkan iblis dan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka iblis menolak, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa tidak mau sujud? Nah, karena iblis dengki. Karena iblis apa? Iri, dengki. Ya, sehingga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa pertama di langit. Kemudian dosa pertama di bumi, penyebabnya apa? Karena dengki juga. Apa itu? Qabil dan Habil, ya, Qabil dan Habil. Apa penyebab dengkinya? Nabi Adam itu, ya, ketika melahirkan anak-anaknya itu banyak, ya, melahirkan anak-anaknya. Sekali lahir itu kembar, ya, kembar. Bahkan sampai 20 anak lebih, ya. Jumlahnya kalau dikembar semuanya jadi 40. Dan oleh Nabi Adam itu dinikahkan silang. Ya, dinikahkan apa? Silang. Misalnya kembar laki-laki perempuan, ya. Adiknya perempuan, kakaknya laki-laki. Nah, si kakaknya ini dinikahkan dengan kembaran yang lain. Nah, Habil dan Qabil ini, Qabil kembarannya itu cantik. Sedangkan Habil kembarannya kurang cantik, kurang cantik, ya, kurang cantik. Nah, Qabil tidak terima menikah dengan kembarannya Habil, mendingan menikah dengan kembarannya sendiri. Lalu oleh Nabi Adam, kumaha carana supaya ya
nerimanya Qabil ini bisa diselesaikan. Maka Allah menyuruh Qabil dan Habil untuk mempersembahkan amalan yang terbaik dari pekerjaannya masing-masing. Ya, Habil itu petani, Qabil itu peternak. Habil itu dia memberikan persembahan kepada Allah dengan hasil pertanian yang paling baik. Sedangkan Qabil itu memberikan peternakan yang kurus. Maka yang diterima oleh Allah adalah ya persembahan dari siapa? Habil. Nah, semakin dengki itu kan Qabil itu akhirnya berencana ingin membunuh Habil. Ya, dan terjadilah dibunuh Habil. Itu dosa pertama di muka bumi karena kedengkian juga. Kemudian yang menyebabkan Nabi Yusuf terpisah dari ayahnya Nabi Yakub karena apa? Kedengkian siapa? Kedengkian dari saudara-saudaranya. Sama kedengkian juga penyebabnya. Ya, bahkan sampai direncanakan ya bagaimana caranya agar Yusuf ini dijauhkan dari bapaknya. Ada yang usul, gimana kalau dibunuh saja? Kata yang lain, jangan, kalau dibunuh nanti bahaya, efeknya berat. Terus bagaimana tuh? Dijual saja, jangan. Kemudian sepakat dilemparkan ke dalam sumur. Itu juga karena kedengkian. Kemudian penyebab orang-orang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, kenapa tidak mau beriman kepada Rasul? Karena juga kedengkian. Ya, kedengkian. Dan itu disampaikan oleh Abu Jahal di dalam Al-Quran. Ya, termasuk Walid bin Mughirah. Kata Walid, yang berhak menjadi nabi itu saya, bukan Muhammad. Kenapa? Karena saya hartanya lebih banyak dan saya punya jabatan. Kenapa Muhammad kok bukan saya? Itu karena kedengkian. Kenapa orang Yahudi tidak mau menerima ajaran Islam? Faktornya karena dengki. Kenapa dengki? Karena orang Yahudi menyangka bahwa Nabi akhir zaman itu tuh dari kalangan bangsa Yahudi. Ternyata Allah melahirkan Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Itulah kedengkian yang muncul di situ. Padahal mereka sudah siap-siap untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman, sehingga mereka berhijrah dari kota Syam, mobilnya keluar. Di jero nanti ayah mayat saha lalaki 2 orang bapak aja anaknya. Can kanyamuan pelaku nama. Ya, pelakunya belum ketahuan. Ternyata yang membunuhnya siapa adalah istrinya juga. Karena apa? Karena faktor dengki juga. Ya, minta uang kepada suaminya tidak dikasih, akhirnya muncullah dendam dan lain sebagainya. Makanya ya dari dengki itu muncul kedendam. Makanya ini yang perlu diwaspadai ya dari kedengkian itu. Makanya kita harus senantiasa berusaha untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejahatan-kejahatan yang di luar kendali kita. Di luar kendali kita tatkala kita dalam keadaan lemah. Dan mudah-mudahan kita bisa mendawamkan surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas di dalam sholat kita dan di dalam amalan-amalan zikir-zikir kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya tentang tadabbur surah Al-Falaq ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan maaf bila ada kekurangan. Sebelum itu barangkali ada yang mau disampaikan atau yang mau bertanya silakan. Ya, barangkali ada pertanyaan silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, silakan. Habis, kiat-kiat supaya kita terhindar dari perasaan dengki itu gimana? Oh ya. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari perasaan dengki? Yang pertama adalah munculkan merasa cukup.
Ya, munculkan perasaan merasa cukup, itu disebutnya dengan qanaah. Apa itu qanaah? Karena kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah itu akan menghindarkan dari perasaan dengki. Karena perasaan dengki itu muncul karena kita nggak bersyukur, ya, nggak bersyukur. Misalnya contoh kecil, anak kita dikasih sama ibu makanan tahu tempe goreng. Kata anaknya, "Mah, pengen kayak tetangga, makannya pakai burger." Makannya pakai apa? Burger. Gak mau makan, gitu kan? Nah itu kan perasaan apa? Dengki, iri kepada nikmat orang lain. Nah seperti itu yang pertama. Yang kedua, perasaan dengki itu adalah perasaan kadang-kadang tidak bisa dihindarkan. Itu. Dan itu memang bagian dari hati. Dan bagaimana supaya dengki ini menjadi positif? Ada dengki positif. Disebutnya dengan ghibthah. Apa itu dengki positif? Dengki melihat kelebihan orang lain tapi tidak berharap nikmat itu hilang. Misalnya kita melihat Pak Gandhi sawahna maju, ya, sawahna luas gitu kan. Nah, aduh saya hayang seperti Pak Gandhi. Saya pengen seperti Pak Gandhi. Arek nanya ke Pak Gandhi ya, Pak Gandhi, naon elmuna supaya sawah urang hasilnya bagus seperti sawah Pak Gandhi. Kata Pak Gandhi itu, itu adalah dengki yang positif. Dengki yang mendorong kita supaya belajar lebih lebih baik. Itu gak masalah. Kata Nabi SAW, la hasada fisnatain. Tidak disebut dengki negatif dalam dua perkara. Apa? Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan. Kita iri dengki kepada orang yang diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih kaya dari kita, dan dia pun banyak berinfak, banyak bersedekah, dan kita iri. Irinya bukan berarti ingin ngagawean, hayang nyilakakeun batur lain. Iri nate kurang hayang lebih baik, itu dengki yang positif. Kemudian iri batur lebih berprestasi, baca Qur'annya lebih banyak, hafalannya lebih banyak, dan itu boleh kita iri. Irinya supaya kita ingin lebih baik. Yang ketiga adalah kita memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya dengki dengan berdoa. Ya, apa itu doanya? Dengan bahasa sendiri, ya Allah, lindungilah aku dari sifat dengki yang muncul di dalam hati ini. Ya, semoga hati kita dibersihkan, disucikan dari penyakit-penyakit hati. Termasuk penyakit hati adalah dengki. Yang keempat, banyak berkumpul dengan orang-orang yang tidak mampu. Supaya apa? Supaya kita tidak melihat ke atas. Kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kamu. Jangan melihat kepada orang yang di atas kamu. Karena kalau terlalu melihat ke atas, nanti akan muncul rasa dengki. Tapi kalau selalu melihat ke bawah, akan selalu bersyukur. Alhamdulillah, urang ningali tetangga daharna jeung kuyah urang mah daharna ujeun tahu tempe ge geus alhamdulillah. Batur mah candahar sedahar. Nah itu. Begitu bagian ya? Ya. Baik. Ada lagi yang lain silakan. Cukup Pak ya. Kita tutup dengan doa berarti majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.